Oke, setelah momentum sudut, ya sesuai dengan peta konsepnya di awal, maka selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan, percepatan, dan energi kinetik pada benda tegar. Nah, untuk membahas ini ada materi prasyarat yang harus sudah kalian kuasai. Silahkan untuk diingat kembali, ya bukunya disiapkan lagi, kalau lupa dibuka lagi. Nah, langsung saja kita membahas kecepatan gerak menggelinding pada bidang datar. Jadi sambil pindah tempat, dia sambil berputar. Namanya gerak menggelinding. Ya, ini contohnya benda yang berbentuk lingkaran ya, bisa silinder, bisa bola, ini seperti ini. Jadi supaya dia bergerak translasi harus ada gaya F, menarik dia ke samping. Kemudian agar dia bisa bergerak rotasi, maka harus ada gaya yang menimbulkan momen gaya. Nah, gaya yang menimbulkan momen gaya mana ini? Ini gaya gesek. Kalau dia nggak ada gaya gesek, maka tidak akan ada gerak rotasi. Jadi dia akan tergelincir aja ke sana, geraknya gerak translasi aja. Tapi karena ada gaya gesek, kemudian ini ada jari-jari ya. Ingat ya, momen gaya itu ini pusat rotasinya, momen gaya. Jadi ini gambar ini menceritakan bahwa benda ini bergerak translasi dan rotasi. Nih, menggelinding artinya melakukan gerak translasi dan rotasi. Tadi ya, secara bersamaan gerakannya. Nah, untuk gerak translasi, pindah tempat, geraknya kita membahasnya pendekatannya dengan menggunakan hukum-hukum Newton. Pindah tempat, kalau pindah tempat berarti dia bergerak, maka hukum Newton yang digunakan hukum 1, hukum 2, atau hukum 3. Ya, yang benar hukum 2, karena dia bergerak dengan percepatan tertentu. Hukum 2 waktu itu sigma F sama dengan M kali A. Sudah kita bahas kelas 10. Jadi, sigma F-nya siapa? Lihat gambar. Gaya-gaya yang bekerjanya adalah gaya F, gaya tariknya, dan gaya gesek. Nah, jadi gaya tariknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Nah, sehingga ini saling berlawanan arah kan? Nah, yang gaya tariknya kita anggap positif, yang gaya ke geseknya kita anggap gaya negatifnya. Nah, berarti ini bendanya bergeraknya ke kanan ya. Sama dengan M dikali A. Ini hukum 2 Newton. Lalu kita lihat ini ada gaya normal, masih ingat ya? Kemudian ada gaya berat benda. Itu nilainya sama dengan 0. Jadi gaya N dan Mg ini besarnya sama dan saling meniadakan. Untuk gerak ini artinya N dan Mg ini tidak berpengaruh terhadap gerak translasinya. Ini untuk gerak translasinya. Lalu bagaimana untuk gerak rotasinya? Waduh. Ya, pelan-pelan. Kita dari atas. Untuk gerak rotasi berlaku persamaan tau, ini tau ya, sama dengan I dikali alfa. Taunya adalah F dikali jari-jarinya, ini F kali R, sama dengan I-nya, I itu momen inersia, ingat ya nak, dikali alfa. Nah, alfa itu sama dengan A per R. A-nya percepatan linier, per R-nya jari-jari. Nah, terus kita uraikan. F dikali R sama dengan K. Nah, apa ini K? Ini Ibu merahkan. K ini adalah konstanta momen inersia setiap benda. Di video yang kita membahas tentang momen inersia, itu ada tabel banyak isinya tentang nilai-nilai momen inersia. Nah, depannya itu ada angka koefisiennya. Ada yang 2/5, ada yang 2/3 untuk bola pejal dengan bola berongga misalnya ya. Nah, K ini adalah 2/5-nya atau 2/3 koefisien di depannya. Itu mr kuadrat. Nah, terus kita masukkan I-nya K mr kuadrat ya. Terus kali alfanya kita ganti dengan A per R. Sehingga F sama dengan K dikali M dikali A. Nah, ada dua persamaan nih. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, selanjutnya apa? Untuk gerak menggelinding kita tadi kan mau cari kecepatan ya. Nah, mau cari kecepatan. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2 ini ke persamaan 1. Jadi F kecilnya kita ganti dengan K M kali A. Sama dengan M kali A. F-nya pindah ruas matematika ini mah ya kecil nak. F sama dengan K M kali A plus MA. Oke, ini ada yang seperti ini.
F sama dengan M. Dari mana ya? M-nya ini. Ini kita keluarkan. Jadi K, ini kan MA dengan MA sama nih. MA-nya kita keluarkan. MA dalam kurung K plus 1. Nah, A-nya, A itu kan percepatan. Kelas 10 sudah belajar percepatan itu perubahan kecepatan per selang waktu. Nah, kenapa kok dibuat kecepatan per selang waktu? Karena kita mau cari kecepatan. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Dari sini maka diperolehlah V-nya, delta V tepatnya ya, delta V-nya sama dengan F dikali delta T per M dikali K plus 1. Nah, delta V-nya ini apa? Delta V ini adalah V2 dikurang V1. Nah, dengan asumsi bahwa awalnya bendanya diam, maka V1-nya dianggap 0. Sehingga V di sini adalah V2, nilainya sama dengan F dikali delta T per M kali K plus 1. Nah, K di sini ini konstanta. Sehingga apa? Kalau misalnya kita diminta untuk menghitung misalnya kecepatan bola berongga. Nah, K-nya berapa? Misalnya. Yaitu tinggal dimasukkan aja K-nya 2/3 atau 2/5. Lihat di tabel. Oke ya. Ini kecepatan gerak menggelinding pada bidang datar. Oke, jelas ya sampai sini? Ya, kita lanjut. Nah, kecepatan gerak menggelinding pada bidang miring. Ini menguraikan gayanya sudah dipelajari kelas 10. Gaya-gayanya yang bekerja awalnya adalah gaya berat dulu. Kemudian ada gaya normal. Nah, yang ini mg sin theta dengan mg cos theta apa? Ya, hasil uraian dari mg. Gaya beratnya diuraikan ke sini. Karena alfa di sini sama dengan alfa ini. Di situ ya. Alfa yang di sudut bawah ini sama dengan alfa yang di sini. Sehingga di sini hasil uraiannya adalah mg cos theta. Ini karena bagian sampingnya. Terus yang ini mg sin theta karena ini adalah bagian depannya sudut nilainya sama. Mg sin theta. Terus, nah yang menyebabkan dia bergerak melurus siapa? Ya ini. Ini ada jari-jari lengan gaya dikali dengan gaya. Hasilnya momen gaya. Momen gaya itu penyebab gerak melingkar. Ya. Nah, untuk mencari kecepatan gerak menggelinding pada bidang miring, maka pendekatan yang kita gunakan adalah hukum kekekalan energi. Sudah dibahas kelas 10 hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi apa? Ya, energi di semua tempat tuh nilainya sama. Kita anggap tempatnya di kasus ini adalah di A, waktu awal benda sebelum bergerak ya, kemudian di B. Karena biasanya yang dicari adalah kecepatan di sini. Atau kecepatan di mana saja nanti tergantung kasusnya. Bisa ini bisa dipakai untuk apa saja. Nah, terus di A ini energi mekaniknya kita sebut sebagai energi mekanik A, kemudian di B itu energi mekaniknya kita sebut sebagai energi mekanik B. Nah, energi mekanik A itu apa? Kalau kelas 10 energi mekanik itu hanya EK ditambah EP, energi kinetik ditambah energi potensial. Kenapa? Karena waktu kelas 10 geraknya hanya gerak lurus dan geraknya hanya gerak translasi. Jadi EK-nya pada saat itu adalah energi kinetik translasi yang setengah mv kuadrat. Nah, di sini energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Kenapa? Ya karena benda ini mengalami dua macam gerakan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga di sini lihat energi mekaniknya, energi kinetik translasi di A ditambah energi kinetik rotasi di A ditambah energi potensial di A. Ini yang biasanya. Sama ya. Energi translasi B, energi kinetik rotasi B, energi potensial B. Nah, di A asumsinya bendanya masih diam, sehingga energi kinetiknya pasti 0 dong ya. Jadi 0, energi rotasinya juga 0, energi kinetik rotasinya juga 0. Jadi di A, energi mekaniknya besarnya sama dengan energi potensialnya, yaitu M kali G dikali H ketinggiannya dari bidang datarnya ini. Sementara di B, karena acuannya ini ya,
Nah, bendanya sudah bergerak, maka di B mempunyai energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, yaitu setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Ditambah 0. Nah, siapa yang 0? Yang 0 energi potensial B. Kok 0? Ya, di sini. Karena acuannya ini dan di tempat ini dia nggak ada ketinggian terhadap acuan. Karena dia berada di acuan. MGH-nya hanya yang menyebabkan 0 ya. Terus matematikanya MGHA sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah K, sekali lagi ini dari I ya. I ini sama kan dengan ini, terus setengah sama dengan setengah. Nah, I-nya kita ubah menjadi KMR kuadrat. K-nya sekali lagi ini adalah konstanta momen inersia. MR kuadrat adalah I-nya. Terus di hukum di gerak melingkar kelas 10 kita tahu bahwa omega sama dengan V per R karena V sama dengan omega dikali R. Omeganya kuadrat, jadi V per R-nya juga dikuadratkan. Selanjutnya, MGHA sama dengan setengah MV kuadrat ini sama, ditambah setengah K sama MV kuadrat. Nah, R-nya kemana? 1. R pangkat 2, ini R pangkat 2, coret. Hasilnya 1 ya. Jadi M-nya di sini ada M, sini ada M, sini ada M. Jadi M-nya bisa kita bagi dengan, kita kalikan dengan 1 per M. Ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga hasilnya tinggal GHA sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah KV kuadrat. Nah, selesai belum? Belum. Kita kan mau cari kecepatan. Belum dapat. Nah, selanjutnya. 2 GHA sama dengan V kuadrat 1 plus K. Bingung? Enggak lah ya. Ini setengah-setengah. Supaya adil, supaya setengahnya hilang. Ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikali 2. Jadi ini 2 GHA, ini kali setengah kali 2 jadi 1, setengah kali 2 juga jadi 1. Terus ini ada V kuadrat, ini ada V kuadrat, dikeluarkan V kuadratnya. Nah, ini 1 karena V kuadrat, ini kalau diuraikan V kuadrat kali 1 hasilnya V kuadrat. Ya, V kuadrat dikali K hasilnya KV kuadrat. Nah, oke ya. Jadi V kuadratnya adalah 2 GHA per 1 plus K. Nah, tinggallah V sama dengan akar. Ya udah, sesuai aja 2 kali G kali H dikali A per 1 ditambah K. Ini untuk kecepatan gerak menggelinding pada bidang miring. Ya. K-nya tinggal disesuaikan benda apakah yang sedang bergerak menggelinding itu. Apakah silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, atau bola berongga. Atau kamu ditanya, dari 4 benda ini manakah yang kecepatannya paling besar pada saat sampai di B? Udah, tinggal kamu isi semua, hitung semuanya ya, nanti dibandingkan siapa yang lebih besar. Terus nanti kamu bisa menyimpulkan juga bagaimana hubungan momen inersia terhadap kecepatan benda. Semakin besar momen inersianya, semakin bagaimana kecepatannya. Itu harus sampai sana kamu belajarnya, ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Bu, kalau misalnya bendanya nggak menggelinding, nah, karena di sini licin, misalnya berarti gerakannya dia nggak ada geseknya sehingga dia bergeraknya translasi. Ya kalau bergerak translasi kecepatannya gimana? Ya gampang. Kalau bergerak translasi berarti tidak ada momen gaya, berarti nggak ada energi kinetik rotasi, berarti nggak ada ini ya. Kalau nggak ada energi kinetik rotasi, maka nggak akan ada momen inersia yang berpengaruh dalam gerakannya si benda yang tergelincir tadi. Nah, berarti di sini kita K-nya nggak ada. Gitu. Jadi tinggal 2 GHA per 1. Ya, udah sama aja dengan V sama dengan akar 2 kali G kali H di A. Oke ya, sampai sini jelas. Ini tentang kecepatan gerak menggelinding pada bidang datar tadi sebelumnya, yang sekarang kecepatan gerak menggelinding pada bidang miring. Sampai sini oke ya. Nah, nanti kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu percepatan gerak. Sampai sini, mudah-mudahan bisa memahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.